Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Giliran kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami yang paling baik untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terdapat dalam Efesus pasal kelima ayatnya yang ke-17. Efesus pasal kelima ayat ke-17. Alkitab bilang begini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa bagaimana Tuhan menginginkan semua anak-anaknya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan dengan apa yang kita kehendaki, bukan dengan apa yang manusia kehendaki, bukan dengan apa yang dunia kehendaki. Tapi Tuhan ingin supaya dalam perjalanan kehidupan kita, kita harus bisa mengerti kehendak Tuhan. Jadi firman Tuhan menegaskan bahwa di waktu kita tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan adalah sebuah kebodohan. Nah, ada begitu banyak hal yang membuat kenapa manusia begitu sulit mengerti kehendak Tuhan. Kenapa manusia begitu bodoh mengerti kehendak Tuhan? Yang paling banyak yang saya lihat, kenapa manusia sulit untuk mengerti kehendak Tuhan adalah perangkap kenyamanan. Salah satu hal yang menghambat manusia mengerti kehendak Tuhan adalah kenyamanan. Iblis sengaja menggagalkan manusia untuk mengerti kehendak Tuhan, sehingga kita tidak bertumbuh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kenyamanan Sodom dan Gomora yang seolah-olah seperti taman Tuhan telah membutakan pandangan Lot dan keluarganya akan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka hidup kompromi dengan cara hidup Sodom dan Gomora. Kenyamanan secara perlahan tapi pasti telah membunuh iman daripada keluarga Lot. Kenyamanan pangkuan daripada Delila yang telah membuat Simson sehingga hakim bangsa Israel itu tertipu, lalu menjerumuskannya ke dalam kehancuran. Kenyamanan telah membunuh urapan atas diri Simson. Kenyamanan yang membuat Salomo, raja yang berhikmat itu, mengganti penyembahannya dari Tuhan kepada para ilah dari istri-istrinya. Kenyamanan telah membunuh penyembahan Salomo kepada Tuhan. Kenyamanan jabatan sebagai imam besar umat Tuhan dengan sebuah privasinya, dengan sebuah pangkatnya daripada Imam Eli, dan akhirnya ia mulai tidak peka terhadap suara Tuhan. Ia tidak tegas dan tak punya pewahyuan. Kenyamanan telah membunuh visi dan pewahyuan dari Tuhan terhadap Imam Eli. Kenyamanan yang membuat jemaat di Laodikia menjadi suam-suam kuku. Mereka kejangkit Sidon. Salah sangka atau Sidon merasa mereka menyangka dan merasa kaya, padahal mereka miskin. Mereka menyangka tidak kekurangan apapun, padahal mereka melarat. Firman Tuhan bilang,
buta, telanjang. Artinya kenyamanan telah menggusur. Yesus keluar dari dalam hati kita, menggantinya dengan keinginan-keinginan daging, kenyamanan-kenyamanan secara materi. Kenyamanan itu memang menyenangkan, tetapi sekaligus sangat berbahaya jika kita tidak hati-hati. Kenyamanan adalah penghalang untuk kita berubah, untuk kita bertumbuh. Itu sebabnya kita tidak akan pernah bisa melihat keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, karena kita banyak tinggal di zona nyaman. Pagi hari ini kita mau belajar bahwa jangan kita tinggal dalam zona nyaman. Kita meninabobokan iman kita, kita meninabobokan rohani kita. Kita lihat bagaimana Israel bisa melihat perkara-perkara besar karena Tuhan menghadapkan mereka dengan peperangan-peperangan. Kita lihat orang-orang yang akhirnya melihat mujizat Tuhan. Tuhan bawa mereka kepada hal-hal yang mungkin mereka bilang, kok begini ikut Tuhan. Tapi dengar baik, justru di padang gurun bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat. Justru di tengah-tengah keadaan situasi keadaan, kita bisa bertumbuh, kita boleh kuat di dalam Tuhan. Dan akhirnya kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini jemaat Tuhan, tinggallah di dalam kebenaran Tuhan. Dan jangan pernah ingin ada dalam zona nyaman. Tetap lakukan bagianmu. Walaupun di situ ada air mata, walaupun di situ ada peperangan, justru di situ yang membuat iman kita semakin tangguh. Justru di situ membuat iman kita semakin berdiri teguh. Dan kita boleh melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja, berperang, menggantikan kita. Dan kita boleh melihat anugerah Tuhan yang besar. Pagi hari ini saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan, kita akhirnya mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan untuk hidup kita adalah bertumbuh. Kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah berbuah lebat. Untuk menghasilkan buah tidak mudah. Untuk bertumbuh tidak mudah. Untuk bisa berakar ke dalam tidak mudah. Dan semuanya tidak mudah. Dan mereka tidak akan berhasil jika mereka membiarkan hidupnya di dalam kenyamanan. Kita lihat hal-hal yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan justru ketika mereka ada di dalam peperangan. Dan mereka melihat pembelaan Tuhan. Mereka melihat pertolongan Tuhan. Belajarlah mengerti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Karena kehendak Tuhan dalam hidup kita sebuah kehendakan, yaitu untuk kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Kita berdoa buat firman Tuhan. Meteraikan kebenaran firman. Firman-Mu iya dan amin. Ajar kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami, bukan kehendak kami. Sehingga hidup kami setiap saat kami melakukan bukan apa yang kami inginkan, tapi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Berkati semua jemaat yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Pribadi mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka. Tuhan berkati dan nama Tuhan dimuliakan. Kami sudah terima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.